terjadi juga di beberapa negara. Tidak serentak seperti kita ya, yang memakan waktu, energi, dan merusak sebetulnya psikologi politik publik. Ya, kita punya pengalaman waktu pemilu serentak pada periode pertama itu, sekian ratus orang bisa meninggal. Penghitungan suara dikawal sampai subuh. Sementara puskesmas itu juga ya tidak dilengkapi dengan tenaga kesehatan yang memadai. Harusnya setiap puskesmas itu ada ambulans misalnya seperti itu. Belajar dari pengalaman seperti itu, maka MK mencoba menafsirkan bagaimana sebaiknya model pemilu yang sifatnya demokratis itu bisa dilakukan ya, dengan memisahkan pemilu nasional dan lokal per per apa namanya ilmu pengetahuan dan paradigma baru yang harus kita bangun. Tidak salah soal itu, tidak salah, karena memang eh, maksud baik dari Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya ya adalah untuk menciptakan pemilu yang selain luber jurdil, efisien, efektif. Itu satu pandangan yang menurut pendapat saya bisa diterima. Tetapi kalau implikasinya, dampaknya terhadap perpanjangan ya masa jabatan anggota DPRD ya provinsi, kabupaten, kota itu lalu menjadi 7 tahun lebih, itulah yang melanggar konstitusi kita. Karena kita harus menafsirkan bahwa pemilu diadakan 5 tahun sekali. Ya 5 tahun sekali. Kalau ditafsirkan secara kritis, 5 tahun sekali berarti juga masa jabatan itu kan 5 tahun, bukan 7 tahun setengah. Nah, sebaiknya Mahkamah Konstitusi memutuskan itu bukan berlaku untuk 2029, tapi mungkin setelah itu, setelah 2029 baru kita mencoba untuk mentransformasikan ya toh sistem pemilu dan sekaligus ada kaitan dengan sistem demokrasi politik kita di Indonesia itu. Nah, cuma memang tidak saja mengundang kritikan dari publik, terutama partai-partai politik ya, dan bahkan sudah mengarah kepada pemikiran yang sangat tendensius, tapi positif juga menurut pendapat saya. Ya, sesuatu yang tendensius tidak selamanya negatif, positif juga. Artinya siapa yang ada di belakang ini semua, siapa aktor intelektualnya, ya toh? Karena 9 hakim Mahkamah Konstitusi itu kan mewakili 3 lembaga negara yang sangat sangat berperan di Indonesia. 3 orang diusulkan oleh Presiden, 3 orang diusulkan oleh DPR, 3 orang diusulkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga secara apa ya objektif, ke 9 orang itu tuh sudah dapat dikatakan pada level negarawan semua, baik dari kompetensi keilmuan maupun pengalaman dan integritas. Tetapi kok tidak ada yang dissenting opinion ya, semua kompak. Jadi sebetulnya ada yang menggerakkan ya perspektif ini untuk dilakukan, diputuskan oleh sebuah mahkamah konstitusi ya, yang putusannya bersifat final dan mengikat. Tidak ada jalan lain kecuali DPR dan pemerintah melaksanakan putusan itu dengan merevisi undang-undang pemilu. Tidak ada jalan lain. Tapi kalau menurut pendapat saya, mungkin bisa saja DPR membuat semacam memori atau resolusi
sebagai lembaga yang memang berwenang sebagai positif legislator, ya, lembaga pembuat undang-undang di dalam negara itu dia punya kewenangan itu ada sebetulnya, ya, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi itu ya bisa juga di testimoni dinilai oleh lembaga yang memegang kekuasaan membuat membentuk undang-undang, dalam hal ini DPR. Dan sesungguhnya menurut pendapat saya 3 orang yang mewakili DPR itu bisa saja diundang ke Senayan untuk diminta, ya, diminta pandangannya, bukan pertanggungjawabannya. Kenapa sampai terjadi hal seperti itu? Sebetulnya menurut pendapat saya mekanismenya karena mereka adalah utusan dari DPR, ya, untuk memutuskan sesuatu hal yang penting di Mahkamah Konstitusi. Ya mereka harus berdiskusi dengan lembaga pengutusnya, dalam hal ini DPR. Saya tidak menyinggung presiden dan ya, tapi DPR. Dalam beberapa pertemuan yang saya terlibat aktif itu, ya itu dipersoalkan. Bahkan saya juga men-challenge teman-teman itu dalam forum-forum diskusi, ya, ya bapak-bapak, ibu-ibu bisa menanyakan itu, ya, sebagai anggota DPR kepada 3 hakim yang diutus oleh DPR itu. Sebetulnya harus seperti itu. Dan atau kalau mereka mau mengambil sebuah putusan yang memang atas nama Mahkamah Konstitusi, tapi juga harus berkonsultasi dengan lembaga pemutusnya. Dan saya berpendapat, berkesimpulan bahwa ini tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Semestinya ini harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Atau artinya lembaga pemutus itu juga ya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan masukan kepada wakil-wakilnya yang ada di Mahkamah Konstitusi itu. Itu baru namanya demokrasi, atau itu yang dinamakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita harus bijak dan bijaksana, arif dan bijaksana untuk mengambil putusan-putusan penting bagi kepentingan bangsa dan negara kita. Saya kira poin saya di situ. Ya. Nah, kan meskipun mengandung persoalan konstitusional serius, namun putusan MK ini bersifat final dan mengikat, sehingga ada keharusan untuk diimplementasikan. Karena itu pertanyaannya adalah bagaimana skema atau formula yang bisa ditaruhkan agar implementasi tetap konstitusional atau paling tidak kewibawaan konstitusi masih bisa tetap terjaga. Bisa saja dilakukan oleh DPR karena putusan MK itu kan dia berdampak luas untuk melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu. Otomatis ya, terutama menyangkut perubahan sistem, ya, yang serentak itu dibagi 2, ya, 5 kotak itu 3 kotak dilepas, ya, untuk pemilu berikutnya, dan 2 kotak dilakukan. Ya ada positifnya di situ. Artinya seperti Amerika lah atau negara-negara lain. Kan tidak harus sama itu pemilihan anggota DPR dan presiden. Beda. Nah, itu juga dimaksud agar supaya partai-partai politik diberikan waktu tenggat yang cukup panjang untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa dan negaranya itu. So, kalau serempak semua begitu, ya agak bingung juga. Ya, belum lagi budaya politik kita tuh semua orang mau menjadi anggota DPR walaupun dia bukan kader, ya. Kan begitu. Berlomba-lomba karena ada duit, ada link, ada semacam ya kolusi di situ juga, ya terpaksa ya. Tapi kualitasnya ada itu. Ya, kita memerlukan kualitas yang adekuat, yang bagus, ya, untuk menjadi calon-calon pemimpin bangsa dan negara. Karena saudara lihat, saya melihat bahwa sistem demokrasi sekarang ini, suka atau tidak suka, ya, berkualitas atau tidak berkualitas,
ya produknya itu sumber kader bangsa ini 90% dari partai politik. Periksa saya di kabinet itu. Kalau dulu kan enggak, zaman Orde Baru, semuanya teknokrat masuk di kementerian itu. Ya paling satu dua yang itu jatah untuk PDI pada waktu itu dan P3. Yang sisa itu Golkar semua. Nah isinya Golkar mungkin kita tahu. ABRI, Korpri, dan terutama Golkar itu sendiri sebagai fungsi partai politik yang dijalankan. Jadi tidak masalah. Dan itu juga terjadi penyederhanaan partai sehingga sistem itu bisa berjalan dengan baik. Ya, nah sekarang dengan sistem multi partai seperti ini agak susah. Semua berlomba-lomba berebut kursi-kursi penting itu. Ya bahkan ada jabatan bisa itu Golkar semua. Nah isinya Golkar mungkin kita tahu. ABRI, Korpri, dan terutama Golkar itu sendiri sebagai fungsi partai politik yang dijalankan. Jadi tidak masalah. Dan itu juga terjadi penyederhanaan partai sehingga sistem itu bisa berjalan dengan baik. Ya, nah sekarang dengan sistem multi partai seperti ini agak susah. Semua berlomba-lomba berebut kursi-kursi penting itu. Ya bahkan ada jabatan-jabatan penting yang diisi oleh orang-orang yang tidak berkualitas. Nah itu barangkali akibat dari pemilu serentak itu. Relawan harus mendapat jatah, tim sukses juga harus mendapat jatah, kan begitu. Semua. Jadi memang perlu dikoreksi juga itu menurut pendapat saya. Artinya di satu sisi putusan MK ini ada baiknya juga. Tetapi menurut saya ya sebaiknya untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang pemilu itu ada forum konsultasi antar lembaga negara. Dalam hal ini yang paling penting adalah DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi. Ya tiga itulah. Kalau toh mau ditambah ya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ya. Dan forum konsultasi itu bisa melibatkan beberapa tokoh berpengaruh. Ya bila perlu ketua-ketua umum partai politik itu. Dan itu dilakukan dengan sangat bijaksana karena memang berdasarkan sila keempat itu ya demokrasi kita itu demokrasi yang penuh hikmat kebijaksanaan. Lalu ada konsensus nasional di situ ya untuk sedikit mengoreksi putusan MK itu ya atau MK bisa mencabut putusan itu sendiri untuk dia berlaku bukan 2029 tapi berikutnya setelah itu ya supaya tidak merusakin norma konstitusi yang pemilu 5 tahun sekali. Begitu. Ya sudah ditetapkan oleh konstitusi. Kan pasal 27 mengatakan ayat 1 segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu. Menjunjung hukum artinya menjunjung norma hukum itu. Supremasi konstitusi itu harus dipertahankan. Jangan dilanggar gitu loh. Kan begitu. Ya. Jadi dorongan dari Prof sendiri ini agar setiap langkah transisi dilakukan secara terbuka, legal dan akuntabel agar reformasi pemilu tidak justru menggerus legitimasi demokrasi itu sendiri. Pandangan Prof? Coba diulang sekali lagi. Atas dorongan yang Prof katakan tadi agar setiap langkah transisi dilakukan secara terbuka, legal dan akuntabel agar reformasi pemilu tidak justru menggerus legitimasi demokrasi itu. Oh iya. Itu berarti kita harus melakukan transformasi
perubahan undang-undang pemilu ya. Yang namanya transformasi artinya itu ditransformasi sedemikian rupa supaya dia lebih baik dari undang-undang yang lama, yang dapat disepakati bersama oleh lembaga-lembaga negara yang saya sebutkan tadi itu. Tidak ada yang sulit sebetulnya kalau kita mau berdemokrasi di Indonesia itu. Konsensus nasional itu dilakukan. Penyederhanaan partai itu kan juga melalui konsensus nasional dulu, Pak. Dari multi partai menjadi hanya 3. Itu konsensus. Ya, Presiden mengundang 3 ketua umum partai itu selesai. Ya, toh? Yang satunya agama, yang satunya demokrasi dan berpihak pada publik, ya. Yang satu lagi kekayaan. Golkar dalam hal ini. Di situ terwakili Kadin di situ, ya toh, kalangan pers di situ, kemudian profesi, ya organisasi-organisasi profesi gitu ya, praktisi-praktisi hukum ada di situ, praktisi bisnis semua ada di situ. Semua setuju dan itu bertahan cukup lama, hampir 30 tahun. Dan berjalan ya. Iya, hampir 30 tahun itu, ya toh. Nah, kita belajar dari itu, dari konvensi-konvensi kita kenegaraan. Ya. Itu forum konsultasi itu konvensi kita kenegaraan. Itu tidak perlu diatur dalam konstitusi, enggak. Praktek-praktek itu ya perlu. Ya, kebiasaan-kebiasaan kita kenegaraan itu perlu kita teruskan model itu supaya semuanya merasa kepentingannya terakomodasi. Ya, toh? Tidak ada lagi kekhawatiran bahwa ini direkayasa untuk kepentingan siapa. Tidak ada lagi. Gitu. Ya dan Anda bisa bayangkan saja kalau itu yang terjadi dipaksakan karena putusan itu bersifat final dan mengikat. Saya kira banyak partai politik menolak. Nah, soal kita punya pengalaman begini. Ya, undang-undang cipta kerja aja. Ya, sudah diputuskan, tetapi kemudian judicial review. Apa yang terjadi? Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa karena undang-undang ini inkonstitusional bersyarat, ya, dan permohonan itu kan dikabulkan dengan catatan selama 2 tahun tidak boleh ada produk hukum peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang itu. Ya, yang terjadi kemudian adalah 3 bulan setelah itu, jangankan 2 tahun, Presiden mengeluarkan Perpu untuk memperlakukan undang-undang yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya khawatir ini juga akan ke sana mungkin. Arahnya ke sana. Kalau semua ribut, kegaduhan terjadi, Perpu keluar. Perpu keluar untuk tidak meneruskan undang-undang pemilu yang sedang berlaku, tapi ada rumusan-rumusan dalam Perpu yang sedikit mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, tapi juga sedikit mengikat hasil dari forum konsultasi itu. Transformatorisnya ada di situ, ya. Semua kepentingan itu harus terakomodir di situ, sehingga semua merasa tidak dirugikan, ya. Win-win solution begitu kira-kira ya. Karena transisi demokrasi ini jangan kita biarkan terjadi transisi terus. Kapan kita solid dalam berdemokrasi? Kalau ini masa transisi ini diperpanjang dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu yang ya digunakan untuk melakukan manuver-manuver politik bagi kepentingannya semua atau beberapa golongan dan partai-partai politik itu, atau
juga kelompok-kelompok tertentu. Kan begitu ya. Menurut pendapat saya begitu ya. Nah, yang terakhir Pak, jadi apa nih masukan atau poin-poin dari Prof sendiri akan putusan MK ke depan agar pemilu di Indonesia akan semakin lebih baik lagi dalam tata pengelolaan ke depan? Pertanyaannya, apakah Prof setuju dengan keputusan MK? Saya bukan setuju atau tidak setuju, saya mencoba justru untuk mengkritisi lebih hati-hati. Ya, saya bukan politisi ya, saya bukan pemerhati, ya. Saya harus di jalur akademik. Ya, kita lihat untung ruginya mana. Nah, kalau ada banyak pemerhati yang mengatakan bahwa putusan MK ini justru mau menyederhanakan sistem pemilu. Ya, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini justru semakin rumit untuk menguras APBN. Ya, misalnya katakanlah begini, menurut pendapat saya, Bawaslu dan KPU itu jangan permanen tapi ad hoc saja, sifatnya ad hoc. Sebab setelah pemilu kan tidak ada pekerjaan. Anda bisa bayangkan saja berapa ratus miliar digunakan untuk itu. Dari KPU pusat sampai daerah, Bawaslu pusat sampai daerah. Ya, sifatnya ad hoc saja lah. Ya, tak? Ada pemilu, ada pilpres, ada pilkada, segala itu mereka bergerak. Setelah itu, stop. Kalau ada pergantian antar waktu, ya bentuk saja tim untuk menyelesaikan persoalan gitu. Tidak harus. Itu kan sifatnya administratif saja, Pak. Itu kita sudah menghemat luar biasa itu. Menghemat. Ya, itu satu. Kedua, pemisahan ini memang mungkin ya dapat dimengerti supaya partai-partai itu juga bisa mempersiapkan kader-kadernya dengan baik. Konsolidasi politik itu berjalan. Ya, tak? Jangan semua itu dalam satu dalam tertentu. Top. Kalau ada pergantian antar waktu, ya bentuk saja tim untuk menyelesaikan persoalan gitu. Tidak harus. Itu kan sifatnya administratif saja, Pak. Itu kita sudah menghemat luar biasa itu. Menghemat. Ya, itu satu. Kedua, pemisahan ini memang mungkin ya dapat dimengerti supaya partai-partai itu juga bisa mempersiapkan kader-kadernya dengan baik. Konsolidasi politik itu berjalan. Ya, tak? Jangan semua itu dalam satu dalam tertentu sehingga agak bingung menentukan siapa yang terbaik itu. Gitu. Kan udah semuanya main semua. Begitu. Kita punya pengalaman dengan putusan 90 kan, itu. Ya undang-undang pemilu mengatakan 40 tahun. Itu sudah lama berlaku kan? Sudah lama berlaku dan tidak stabil soal itu. Tapi ada kepentingan politik yang dibonceng oleh orang-orang tertentu. Sehingga muncullah putusan 90 itu. Siapa yang diuntungkan? Partai-partai lain merasa kami dirugikan soal begitu. Itu yang kedua, kalau kita konsisten dengan pasal 17 ya, pemilu itu, bukan 17, 18. Pemilu itu untuk memilih anggota DPR itu peserta pemilu adalah partai politik. Jadi harusnya proporsional tertutup. Ya. Harusnya proporsional tertutup. Itu ada dikatakan di sini ya. Mohon maaf supaya saya tidak salah. Pemilihan umum. Ini. Ya. Pasal 23E ayat 3. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Harusnya undang-undang mengatur seperti itu juga. Tapi tidak. Jadinya proporsional terbuka.
Ya, dulu tuh partai politik, zaman Orde Baru kita pilih partai politik bukan pilih orang. Nah, orang bisa mengatakan bahwa DPR melanggar pasal ini. Kan begitu. Harusnya dia itu proporsional tertutup. Ya, PDIP kan mau tertutup. Tapi partai-partai lain ya terbuka. Begitu. Karena apa? Filosofi dari memilih partai itu karena partai itu yang mempersiapkan kader-kadernya, anggota-anggotanya. Kalau di partai-partai tertentu, menurut pendapat saya, menurut pengamatan saya sebut saja partai PDIP, PKS, dan ada beberapa juga Golkar mungkin ya, Nasdem. Itu mereka cenderung untuk memprioritaskan pengurus dan kader untuk menjadi calon anggota DPR RI maupun DPRD provinsi kabupaten kota. Kemungkinan besar mereka terpilih dan kualitasnya cukup bagus. Karena sebagai anggota, sebagai kader mereka punya pengalaman berpolitik, ya toh. Terus proses kaderisasi juga berlangsung dengan baik, ya. Mereka juga mengikuti sejumlah pelatihan-pelatihan, ya. Dan mereka terdidik, ya, dengan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki selama ini. Mereka mencoba untuk menampilkan diri sebagai calon-calon politisi dan pemimpin yang kredibel menurut pendapat saya. Itu. Ya, tapi dilanggar. Itu loh. Karena apa? Yang bukan anggota itu bisa menyetor sekian. Begitu. Ini harus ditertibkan. Jadi bukan saja MK yang dikatakan melanggar konstitusi itu, tapi juga DPR melanggar. Mereka sendiri yang ya, Mahkamah Konstitusi juga melanggar. Putusan 90 misalnya, ya itu kan ketua Mahkamah Konstitusi tidak boleh memimpin sidang pada waktu itu, karena itu ada hubungan kekerabatan dengan calon tertentu. Ya, dengan saya menyebut dengan hormat dengan Bang Gibran sebagai wapres. Ya toh, karena dia punya omnya itu ketua Mahkamah Konstitusi. Ya toh, undang-undang pokok kekuasaan kehakiman mengatakan hakim itu independen, mandiri, bebas. Ya toh, tidak boleh memihak. Ya, apalagi yang ada hubungan kekerabatan dengan subjek hukum. Tapi itu dilanggar semua. Ya. Jadi kalau sejarah itu baik mulai dari tahap MPR itu, MPR melanggar, gitu. Presiden seumur hidup kan begitu. Mahkamah Konstitusi juga melanggar, kan begitu. Ya, DPR juga melanggar, gitu ya. Ini harus dilakukan konsolidasi. Norma-norma hukum itu harus dikonsolidasikan, diharmonisasikan supaya satu dengan yang lainnya itu terharmonisasi, terintegrasi dengan baik. Dan kedua, teori jenjang norma itu ya, kalau konstitusi dikatakan itu hukum dasar tertulis tertinggi, ya semua harus tunduk padanya. Putusan MK maupun undang-undang yang dilahirkan oleh pembentuknya, dalam hal ini presiden dan DPR atau DPR dan presiden, harus tunduk pada konstitusi itu. Apalagi ke bawah itu harus tunduk kepada putusan konstitusi, undang-undang, dan seterusnya. Presiden, Kepres, Perpres harus tunduk pada undang-undang. Itulah aturannya. Aturannya itu ada pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ya, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena begitu ya, teori jenjang norma itu harus. Dan Lon Fuller dalam The Morality of the Law itu, ya, moralitas hukum itu begitu. Hukum itu tidak boleh saling bertentangan secara vertikal maupun horizontal.
Dan hukum jangan sedikit-sedikit dirubah atau sering-sering dirubah. Nggak boleh. Karena kalau sering-sering dirubah maka dia akan ya merusak kepastian hukum itu. Ya, kalau kepastian hukum itu dirusak, maka kredibilitas pemerintah dipertaruhkan. Nah, gitu. Dalam hal ini pembuat undang-undang ya. Nah, begitu. Ada lagi Prof? Saya kira intinya sudah cukup. Ya. Selesai Prof. Selesai ya. Oke. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Len. Ya.